Masjid Pulau Penyengat yang dinamakan Masjid Raya Sultan didirikan tahun 1832 Masehi. Masjid ini dibangun sebagai hadiah pernikahannya dengan Engku Putri Raja Hamidah. Pada awalnya masjid ini hanya berdinding kayu dengan menara setinggi 12 hasta. Baru pada tahun 1832, masjid ini dibangun besar-besaran dengan bergotong royong. Bentuk masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Eropa dan Timur Tengah. Masjid yang panjangnya sekitar 19 meter tersebut ditopang oleh 4 buah tiang beton. Pada tiap-tiap penjuru dibangun menara tempat Bilal menyerukan azan. Selain menara terdapat 13 buah kubah dan 4 atap persegi. Jumlah keseluruhan atap tersebut menandakan jumlah rakaat sembahyang wajib umat Islam sehari semalam, yaitu 17 rakaat. Tapak sejarah tanah Melayu, kepada negeri kita berbakti. Bangsa Melayu haruslah maju, kepada negeri kita berbakti. Bangsa Melayu haruslah maju. Proses pendirian masjid ini dikerjakan gotong royong oleh seluruh penduduk Pulau Penyengat. Bahkan selama 7 malam berturut-turut, kaum wanita pun turut membantu. Mereka menyumbangkan makanan seperti beras, sagu, dan lauk pauk, termasuk telur ayam. Proses ini hingga sekarang meninggalkan sepenggal legenda yang dipercaya penduduk setempat. Konon karena hampir setiap hari makan telur, penduduk Penyengat bosan hingga banyak putih telur terbuang. Seorang arsitek Singapura berkebangsaan India akhirnya punya ide untuk mencampurkan putih telur tersebut dengan pasir dan kapur. Putih telur tersebut berfungsi sebagai perekat. Kita jauhkan dengki, negeri bertuah kita jayakan. Di samping legenda, Masjid Sultan ini juga meninggalkan banyak manuskrip berharga. Di dalam masjid terdapat mushaf Al-Quran bertuliskan tangan yang ditulis oleh Abdul Rahman Stambul pada tahun 1867. Ia adalah penduduk Penyengat yang dikirim kerajaan Riau Lingga ke Mesir untuk memperdalam agama. Terdapat pula perpustakaan yang didirikan oleh Raja Muhammad Yusuf. Perpustakaan tersebut diberi nama Kutub Khana. Keberadaan perpustakaan dan mushaf Al-Quran tulisan tangan membuktikan bahwa Pulau Penyengat pada masa lalu merupakan tempat berburu bagi para pencari ilmu agama. Orang-orang Pulau Penyengat juga dikenal gemar menghasilkan karya-karya sastra. Puncaknya adalah ketika Raja Ali Haji menghasilkan berbagai macam karya sastra yang membahas politik, budaya, dan agama. Pulau Penyengat sebagai pusat kerajaan dan juga perannya sebagai salah satu tempat penyebaran agama di kawasan ini. Jadi untuk mendukung kegiatan itu, di mana penguasa-penguasa Riau pada masa lalu adalah penguasa yang menjalankan pemerintahan dengan gaya Islam, maka diperlukan referensi-referensi dan literatur yang baik dan banyak dalam menjalankan Islam itu. Maka pada tahun 1880-an di sini didirikan sebuah lembaga perpustakaan namanya Kutub Khana. Di seorang penguasa Pulau Penyengat pada masa itu namanya Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi mendirikan sebuah perpustakaan namanya Kutub Khana. Kemudian dibelilah buku-buku dari Istanbul, Turki, dari Mesir, kemudian dari Mekah sendiri untuk memperbanyak koleksi. Jangan turun